Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Zulfa Harda Herunisa, NPM 211407105 dari jurusan Teknik Pertanian A, Angkatan 2021, Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Dioda dan Dioda Zener. Di sebelah kanan ini merupakan contoh gambar dari dioda. Sedangkan yang di sebelah kiri ini merupakan contoh gambar dari dioda Zener. Sebelumnya, apa sih dioda itu? Dioda adalah komponen elektronika yang hanya dapat menghantarkan arus listrik ke satu arah saja dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Pada prinsipnya, dioda ini terbuat dari dua buah kristal semikonduktor, tipe P dan tipe N yang saling dipertemukan. Terdapat dua elektroda atau kaki pada dioda. Pertama, elektroda pada semikonduktor tipe P sebagai anoda, dan yang kedua pada semikonduktor tipe N sebagai katoda. Dioda dapat dibuat dari salah satu dari dua bahan semikonduktor, silikon atau germanium. Bahan semikonduktor yang sering digunakan untuk membuat dioda adalah bahan silikon atau Si dan bahan germanium atau Ge. Dioda pada umumnya mempunyai dua elektroda atau terminal, yaitu anoda yang bermuatan positif dan katoda yang bermuatan negatif, dan memiliki prinsip kerja yang berdasarkan teknologi pertemuan PN semikonduktor, yaitu dapat mengalirkan arus dari sisi tipe P atau anoda menuju ke sisi tipe N atau katoda, tetapi tidak dapat mengalirkan arus ke arah sebaliknya. Sisi positif P yang di sebelah kiri ini yang disebut anoda. Sisi positif P ini bermuatan positif, dan sisi negatif N yang disebut katoda ini bermuatan negatif. Lambang dioda ini seperti anak panah yang arahnya dari sisi P ke sisi N. Cara kerja dioda. Sebelumnya kita balik lagi pengertian dioda. Dioda adalah komponen yang terbuat dari bahan tipe P dan N. Bahan N adalah semikonduktor yang mayoritas berpolaritas negatif, yaitu bahan yang kelebihan elektron dan terdapat elektroda atau terminal yang disebut sebagai katoda. Sementara itu, bahan P adalah semikonduktor yang berpolaritas positif, yaitu bahan yang kekurangan elektron dan elektrodanya disebut sebagai anoda. Ketika dioda diberi sumber tegangan sesuai dengan polaritas yang sama, positif di anoda dan negatif di katoda, maka dioda mengalami bias maju atau forward bias. Pada saat bias maju, di daerah junction akan terjadi perpindahan sejumlah elektron dari bahan N menuju hole yang ada pada bahan P. Jadi, ketika hole dan elektron bebas saling mengisi, itu artinya arus listrik dari sumber tegangan terus mengalir di dioda. Dalam hal ini, dioda berperan sebagai konduktor. Cara kerja dioda saat dioda diberi tegangan 0. Cara kerja dioda saat diberi tegangan 0, maka tidak ada medan listrik yang menarik elektron dari katoda. Elektron yang mengalami pemanasan pada katoda hanya mampu melompat sampai pada posisi yang tidak begitu jauh dari katoda dan membentuk muatan ruang atau space charge, sehingga tidak mempunyai elektron yang melompat menuju katoda disebabkan karena energi yang diberikan pada elektron melalui pemanasan oleh heater belum cukup untuk menggerakkan elektron untuk menjangkau plate. Cara kerja dioda saat dioda diberi tegangan positif. Cara kerja dioda saat diberi tegangan positif, maka potensial positif yang ada pada plate akan menarik elektron yang baru saja terlepas dari katoda, oleh karena emisi termionik. Pada situasi inilah, arus listrik baru akan terjadi. Seberapa besar arus listrik yang akan mengalir sangat bergantung daripada besarnya tegangan positif yang dikenakan pada plate. Semakin besar tegangan plate, akan semakin besar pula arus listrik yang akan mengalir. Oleh karena sifat dioda yang seperti ini, yaitu hanya dapat mengalirkan arus listrik pada situasi tegangan tertentu saja, maka dioda dapat digunakan sebagai penyarah arus listrik atau rectifier. Pada kenyataannya, memang cara kerja dioda banyak digunakan sebagai penyarah tegangan AC menjadi tegangan DC pada rangkaian elektronika.
ini merupakan contoh rangkaian dioda pada lampu. Yang di sebelah kiri ini merupakan contoh rangkaian dioda saat menghantarkan arus listrik sehingga lampu hidup atau on. Dan di sebelah kiri ini merupakan contoh rangkaian dioda saat lampu off, di mana dioda menghambat arus listrik sehingga lampu tidak menyala atau off. Fungsi dioda. Ada 4 fungsi dioda atau diode yang paling umum sebagaimana dijelaskan dalam modul pembelajaran yang diterbitkan Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul Operasi, Jenis, dan Fungsi Dioda oleh Profesor Dr. Jumadi, MPD. Berikut penjelasan fungsi dioda atau diode. Yang pertama, fungsi dioda atau diode sebagai penyarah arus. Fungsi dioda sebagai penyarah arus ini mampu mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus yang searah atau DC. Yang kedua, fungsi dioda atau diode sebagai penyetabil tegangan. Fungsi dioda atau diode ini mirip yang diterapkan pada dioda Zener yang mampu memanipulasi sinyal AC atau tegangan bolak-balik agar bisa mendekati hasil tegangan DC atau tegangan searah pada baterai. Yang ketiga, fungsi dioda atau diode sebagai indikator. Fungsi dioda atau diode sebagai indikator ini bisa diterapkan saat menggunakan LED. Misalnya, untuk indikator angka-angka pada kalkulator menggunakan LED yang disusun sesuai peraga 7 segmen. Yang keempat, fungsi dioda atau diode sebagai saklar. Fungsi dioda atau diode sebagai saklar ini dapat digunakan dengan fotodioda sambungan PN. Misalnya, digunakan sebagai saklar dari rangkaian yang menggerakkan motor untuk menarik pintu garasi. Jika dioda terkena sorot lampu mobil, tekanan baliknya turun sehingga terdapat arus yang menggerakkan motor melalui relay. Pengaplikasian dioda pada rangkaian elektronika. Yang pertama, aplikasi dioda sebagai rectifier atau penyearah. Aplikasi dioda sebagai penyearah tegangan AC atau rectifier adalah rangkaian dasar dari sebuah power supply yang paling banyak digunakan pada hampir semua rangkaian elektronika. Ada terdapat beberapa rangkaian variasi dari penyearah dioda, yang mana masing-masing variasi rangkaian dioda memiliki karakteristik sinyal output yang berbeda pula. Beberapa jenis dasar dioda sebagai rectifier atau penyearah adalah rangkaian setengah gelombang atau half-wave rectifier, gelombang penuh center tap atau full wave center tape, dan rangkaian jembatan gelombang penuh atau full wave bridge rectifier. Ini merupakan contoh rangkaian aplikasi dioda sebagai rectifier. Yang kedua, aplikasi dioda sebagai clipper atau pemotong sinyal. Rangkaian clipper adalah rangkaian yang berfungsi untuk memotong bagian sinyal tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Biasanya, rangkaian pemotong sinyal atau clipper banyak digunakan pada rangkaian pemancar FM, yang mana biasanya rangkaian tersebut berfungsi untuk membantu mengurangi noise. Selain itu, aplikasi dioda clipper juga dipakai untuk rangkaian pengaman tegangan dan memastikan sinyal tegangan output tidak melebihi batas level tertentu. Rangkaian clipper bisa juga disebut sebagai rangkaian pembatas tegangan. Berikut ini adalah contoh rangkaian dari dioda yang digunakan sebagai clipper atau pemotong sinyal. Yang ketiga, aplikasi dioda sebagai rangkaian penjepit atau clamping circuits. Rangkaian clamper adalah rangkaian yang berfungsi untuk menjepit atau menggeser tegangan puncak dari sinyal menjadi ke level tertentu yang diinginkan. Tegangan puncak yang diubah atau digeser bisa puncak positif atau negatif sinyal. Rangkaian clamper disebut juga dengan rangkaian level shifter atau DC restorer. Berikut adalah contoh rangkaian penjepit sinyal dengan menggunakan dioda. Selanjutnya, dioda Zener. Apa sih dioda Zener itu? Dioda Zener atau Zener diode
adalah komponen elektronika yang terbuat dari semikonduktor dan merupakan jenis dioda yang dirancang khusus untuk dapat beroperasi di rangkaian reverse bias atau bias balik pada saat dipasangkan pada rangkaian forward bias atau bias maju. Dioda Zener akan memiliki karakteristik dan fungsi sebagaimana dioda normal pada umumnya. Efek dioda jenis ini ditemukan oleh seorang fisikawan Amerika yang bernama Clarence Melvin Zener pada tahun 1934, sehingga nama diodanya juga diambil dari nama penemunya, yaitu dioda Zener. Cara kerja dioda Zener. Pada dasarnya, dioda Zener akan menyalurkan arus listrik yang mengalir ke arah yang berlawanan jika tegangan yang diberikan melampaui batas atau breakdown voltage, atau tegangan tembus dioda Zener-nya. Karakteristik ini berbeda dengan dioda biasa yang hanya dapat menyalurkan arus listrik ke satu arah. Tegangan tembus atau breakdown voltage ini disebut juga dengan tegangan Zener. Untuk lebih jelas mengenai dioda Zener, kita lihat rangkaian dasar dioda Zener di bawah ini. Gambar ini merupakan rangkaian dasar dioda Zener. Dalam rangkaian di slide sebelumnya, dioda Zener dipasang dengan prinsip bias balik atau reverse bias. Rangkaian tersebut merupakan cara umum dalam pemasangan dioda Zener. Dalam rangkaian tersebut, tegangan input atau masuk yang diberikan adalah 12 volt, tetapi multimeter menunjukkan tegangan yang melewati dioda Zener adalah 2,8 volt. Ini artinya tegangan akan turun saat melewati dioda Zener yang dipasang secara bias balik atau reverse bias. Sedangkan fungsi resistor dalam rangkaian tersebut adalah untuk pembatas arus listrik. Untuk menghitung arus listrik atau ampere tersebut, kita dapat menggunakan hukum Ohm seperti di bawah ini, yang dimana rumusnya V input dikurang V Zener dibagi R sama dengan I. Jadi, 12 dikurang 2,8 dibagi 460, hasilnya 19,6 mA. Jika menggunakan tegangan yang lebih tinggi, contohnya 24 volt, maka arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut akan semakin besar, sehingga 24 dikurang 2,8 dibagi 460 sama dengan 45 mA. Akan tetapi, tegangan yang melewati dioda Zener akan sama, yaitu 2,8 volt. Oleh karena itu, dioda Zener merupakan komponen elektronika yang cocok untuk digunakan sebagai voltage regulator atau pengatur tegangan. Dioda Zener akan memberikan tegangan tetap dan sesuai dengan tegangan Zener-nya terhadap tegangan input yang diberikan. Pada umumnya, tegangan dioda Zener yang tersedia di pasaran berkisar di antara 2 volt sampai 70 volt, dengan daya atau power dari 500 mW sampai dengan 5 W. Untuk menghitung disipasi daya dioda Zener, kita dapat menggunakan rumus P sama dengan VZ kali I. Contoh, P sama dengan 2,8 dikali 19,6, maka hasil P sama dengan 54,9 mW. Dioda Zener biasanya diaplikasikan pada voltage regulator atau pengatur tegangan dan over voltage protection atau perlindungan terhadap kelebihan tegangan. Fungsi dioda Zener dalam rangkaian-rangkaian tersebut adalah untuk menstabilkan arus dan tegangan. Fungsi dioda Zener pada rangkaian regulator. Yang pertama, fungsi dioda Zener pada rangkaian regulator sebagai penstabil tegangan. Yang kedua, sebagai arus bolak-balik atau reverse bias. Yang ketiga, bila di rangkaian maju atau forward bias, akan bekerja seperti pada umumnya. Yang keempat, bila rangkaian arus balik atau reverse bias akan bekerja membatasi tegangan. Yang kelima,
Fungsi dioda Zener pada rangkaian regulator sebagai menyaring tegangan untuk menghasilkan tegangan DC atau tegangan searah yang lebih murni. Yang keenam, memanipulasi sinyal AC atau tegangan bolak-balik agar bisa mendekati hasil tegangan DC atau tegangan searah baterai. Yang ketujuh, fungsi dioda Zener sebagai penyearah arus. Yang ke-8 sebagai pendeteksi tegangan tertentu, yang ke-9 sebagai pembatas sinyal input, yang ke-10 sebagai pengaman ESD atau electrostatic discharge. Jenis-jenis dioda. Yang pertama, dioda normal atau dioda PN junction. Dioda jenis ini merupakan dioda yang paling sering ditemui dalam rangkaian elektronika, terutama pada rangkaian pencatu daya atau power supply dan rangkaian frekuensi radio atau RF. Dioda jenis ini disebut juga dioda normal atau normal diode karena merupakan dioda standar yang paling umum digunakan ataupun dioda penyearah atau rectifier diode. Karena biasanya digunakan sebagai penyearah pada pencatu daya. Dioda ini juga dikenal dengan nama PN junction diode. Ini merupakan contoh gambar dioda normal. Ini dioda normal dan ini simbol dari dioda normal. Yang kedua adalah dioda bridge atau bridge diode. Dioda bridge pada dasarnya adalah dioda yang terdiri dari 4 dioda normal yang umumnya digunakan sebagai penyearah gelombang penuh dalam rangkaian pencatu daya atau power supply. Dengan menggunakan dioda bridge ini, kita tidak perlu lagi merangkai 4 buah dioda normal menjadi rangkaian penyearah tegangan AC ke tegangan DC karena telah dikemas oleh produsen menjadi satu komponen saja. Dioda bridge ini memiliki 4 kaki terminal, yaitu 2 kaki terminal input untuk masukkan tegangan atau arus bolak-balik AC, dan 2 kaki terminal untuk output positif dan output negatif. Ini merupakan contoh gambar dioda bridge dan simbol dari dioda bridge. Yang ketiga, dioda Zener atau Zener diode. Dioda Zener adalah jenis dioda yang dirancang khusus untuk dapat beroperasi di rangkaian reverse bias atau bias balik. Karakteristik dioda Zener ini adalah dapat melewatkan arus listrik pada kondisi bias terbalik atau reverse bias apabila tegangan mencapai titik tegangan breakdown-nya. Namun, pada saat forward bias atau bias maju, dioda Zener ini dapat menghantarkan arus listrik seperti dioda normal pada umumnya. Dioda Zener dapat memberikan tegangan referensi yang stabil sehingga banyak digunakan sebagai pengatur tegangan atau voltage regulator pada pencatu daya atau power supply. Di sebelah kanan ini merupakan contoh gambar dari dioda Zener dan simbol dari dioda Zener. Yang keempat, dioda LED atau light emitting diode. Dioda LED atau light emitting dioda merupakan jenis dioda yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju atau forward bias. LED ada yang berwarna merah, jingga, kuning, biru, hijau, dan putih tergantung pada panjang gelombang atau wavelength dan jenis senyawa semikonduktor yang digunakannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan aplikasi LED di lampu-lampu penerangan rumah maupun jalan raya, lampu indikator peralatan elektronik dan listrik, lampu dekorasi dan iklan serta backlight untuk TV LCD. Ini merupakan contoh gambar dioda LED dan simbol dari dioda LED.
Yang kelima, dioda foto atau fotodiode. Dioda foto atau fotodiode adalah jenis dioda yang dapat mengubah energi cahaya menjadi arus listrik. Dioda foto ini sering digunakan sebagai sensor untuk mendeteksi cahaya seperti pada sensor cahaya kamera, sensor penghitung kendaraan, scanner barcode, dan peralatan medis. Dioda foto ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu dioda fotovoltaik yang menghasilkan tegangan seperti sel surya, dan dioda fotokonduktif yang tidak menghasilkan tegangan dan harus diberikan sumber tegangan lain untuk penggerak beban. Pada gambar ini merupakan contoh gambar dioda foto dan simbol dari dioda foto. Yang keenam, dioda laser atau laser diode. Dioda laser atau laser diode adalah jenis dioda yang dapat menghasilkan radiasi atau cahaya kohoren yang dapat dilihat oleh mata dan spektrum inframerah ketika dialiri arus listrik. Dioda laser ini sering digunakan pada perangkat audio atau video seperti player DVD dan Blu-ray. Laser pointer, scanner barcode, alat ukur jarak, dan printer laser. Laser pada dasarnya adalah singkatan dari Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Pada gambar ini merupakan contoh gambar laser dan contoh dari dan simbol dari dioda laser. Yang ketujuh, dioda varaktor atau varaktor diode. Dioda varaktor atau kadang-kadang disebut juga dengan dioda varikat adalah jenis dioda yang memiliki sifat kapasitas yang berubah-ubah sesuai tegangan yang diberikan. Dioda varaktor ini sering digunakan di rangkaian-rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi seperti osilator, TV tuner, dan radio tuner. Simbol dioda varaktor atau dioda varikat ini dilambangkan dengan sebuah dioda yang di ujungnya ditambahkan sebuah kapasitor. Pada gambar ini merupakan contoh gambar dari dioda varaktor dan simbol dari dioda varaktor. Yang kedelapan, dioda tunnel. Dioda tunnel adalah jenis dioda yang mampu beroperasi pada kecepatan yang sangat tinggi dan dapat berfungsi dengan baik pada gelombang mikro atau microwave. Dioda tunnel ini biasanya digunakan di rangkaian pendeteksi frekuensi dan konverter. Dioda tuner disebut juga dengan dioda Esaki. Nama Esaki diambil dari nama penemu dioda jenis ini. Pada gambar ini merupakan contoh gambar dari dioda tunnel dan simbol dari dioda tunnel. Yang kesembilan, dioda Schottky atau Schottky diode. Dioda Schottky merupakan jenis dioda dengan tegangan maju yang lebih rendah dari dioda normal pada umumnya. Pada arus rendah, tegangan jatuh bisa berkisar antara 0,15 volt hingga 0,4 volt. Tegangan ini lebih rendah dari dioda normal yang terbuat dari silikon yang memerlukan 0,6 volt. Dioda ini banyak digunakan pada aplikasi rectifier atau penyearah, clamping, dan juga aplikasi RF. Pada gambar ini merupakan contoh gambar dari dioda Schottky dan simbol dari dioda Schottky. Berikut ini adalah link sumber materi yang terdapat pada presentasi saya pada hari ini. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.